Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan, kali ini dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga Ibu Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya. Mereka adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang dan juga banyak melakukan pelayanan konseling, bimbingan, dan penyuluhan kepada para remaja. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang perkembangan remaja, baik remaja putra maupun remaja putri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, berbicara tentang perkembangan remaja seperti yang sudah kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu, kita coba mengulang sebentar apa yang kita bicarakan. Sebenarnya apa keunikan dari remaja yang kadang-kadang membuat orang tua itu kebingungan menghadapinya? Saya kira remaja adalah suatu dunia yang agak terpisah dari dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Dengan kata lain, dunia remaja adalah dunia tersendiri yang mempunyai kekhasannya. Nah, orang tua kadang-kala mengalami kesulitan mengerti si anak remaja ini karena tiba-tiba komunikasi antara orang tua dan anak juga mulai terputus, sehingga pengenalan si orang tua akan apa yang dilakukan oleh si anak remaja makin terbatas. Ada beberapa hal yang terjadi pada anak remaja. Yang pertama adalah perubahan-perubahan secara fisik. Nah, secara fisik dia akan mengembangkan tubuhnya, tapi ini akan memakan waktu yang panjang, kira-kira dari usia 11 tahun hingga usia 20 tahun. Hingga akhirnya dia mencapai bentuk akhir atau bentuk final dari tubuhnya itu. Juga akan ada perubahan hormonal, akan ada hormon-hormon seksual yang diproduksi oleh tubuhnya. Sehingga dia mulai sekarang mengembangkan ketertarikan kepada lawan jenisnya. Nah, oleh karena adanya ketertarikan tersebut dan tahu bahwa dia pun menjadi objek ketertarikan dari lawan jenisnya, perilakunya pun mulai terpengaruh. Dia akan mulai melakukan hal-hal tertentu agar diperhatikan oleh lawan jenisnya dan sebagainya. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang unik sekali pada masa remaja. Ya. Nah, kalau hal itu sudah terjadi, Pak Paul, orang tua akan seringkali kebingungan menghadapi hal itu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam mendampingi remaja mereka ini? Saya kira salah satu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengajak anak remaja itu tetap berkomunikasi dengan dia. Nah, ini dengan catatan komunikasi ini sudah mulai berjalan dan berjalan dengan baik sejak anak-anak. Kalau baru dimulai pada masa remaja, pada umumnya tidak berhasil. Jadi, jalinan kepercayaan bahwa orang tua bisa menyimpan rahasia, jalinan kepercayaan bahwa orang tua bisa memahami saya, jalinan kepercayaan bahwa orang tua akan menerima saya tanpa harus mencela-cela saya. Nah, itu sudah harus terbentuk pada masa kanak-kanak. Sehingga waktu si anak memasuki usia remaja, dia hanya perlu meneruskan yang sudah dibina pada masa kanak-kanaknya. Kalau baru dimulai pada usia remaja, saya kira kurang begitu efektif. Tapi kan yang sering kali terjadi begini, Pak Paul, masa anak-anak itu, anak-anak mereka itu kelihatan manis, anak-anak ini ya memang. Jadi gampang diatur dan sebagainya, mendengar. Tapi begitu memasuki masa remaja, mereka mulai menjauh dan mulai berani melawan gitu loh kasarnya. Menjauhnya mereka dari kita sebetulnya bukanlah sesuatu yang keliru atau yang salah, justru adalah sesuatu yang seharusnya. Jadi anak-anak remaja itu mulai mengembangkan hidup terpisah dari orang tua. Dalam konteks itulah si anak remaja akan mulai menyimpan rahasia-rahasia tertentu, mulai tidak membicarakan hal-hal yang dia alaminya, mulai menutupi sesuatu yang menimpa dirinya. Karena apa? Karena dia merasa ini adalah yang terjadi pada hidupku. Jadi konsep hidupku mulai berkembang pada usia remaja. Pada masa kanak-kanak, konsep yang dikenal adalah hidup kita, hidup antara si orang tua dan si anak-anak secara bersamaan. Nah, waktu dia mengembangkan konsep hidupku inilah, si anak remaja mulai memisahkan dirinya dari orang tua, dan kecenderungannya adalah memang menjauhkan diri dari si orang tua. Ya. Nah, apakah hal itu juga terjadi pada remaja putri itu, Bu Adik? Menjauhkan diri atau berani menentang orang tua dan sebagainya?
Ya, saya pikir itu secara umum berlaku kepada remaja, baik putra maupun putri begitu. Karena ada satu saat saya sekarang bukan anak kecil lagi. Jadi ada saat di mana saya ingin dihargai sebagai manusia yang mandiri begitu ya. Jadi tidak ingin lagi bergantung, istilahnya bergantung tanda kutip nih ya waktu masih remaja sih ya, kepada orang tua. Jadi itu yang terjadi memang. Iya. Nah itu biasanya diekspresikan dalam bentuk apa, Bu Adik? Biasanya dia kalau tadinya orang tuanya pergi kemana kita diajak selalu ikut, nggak diajak malah nangis begitu ya. Nah sekarang diajak tidak mau, dipaksa-paksa pun tidak mau ikut. Kita bilang saya mau di rumah aja, saya ingin baca buku aja sendiri, saya ingin dengar radio aja atau dengar lihat TV aja. Gitu. Iya. Nah kadang-kadang itu kami memang melihat anak remaja yang mulai menyendiri, Pak Pol. Sebenarnya apa yang terjadi dalam pikiran anak remaja ini, Pak? Waktu anak-anak remaja menyendiri atau tidak mau ikut dengan orang tuanya, memang di satu pihak kita bisa melihat itu adalah wujud keinginannya terpisah dari orang tua. Namun di pihak lain, orang tua juga jangan terlalu cepat menginterpretasi bahwa si anak ini tidak suka dengan mereka. Si anak ini kok sekarang mulai melawan mereka. Belum tentu. Sebab yang terjadi biasanya adalah si anak akan melihat kemana orang tua akan pergi. Pada masa kanak-kanak, si anak belum bisa membayangkan atau memproyeksi sesuatu yang belum terjadi dengan jelas. Tapi pada masa remaja, kemampuan berpikir anak sudah abstrak. Sehingga dia mulai bisa memproyeksi, oh, mau ke rumah si paman itu. Di sana ada anak siapa ya? Nggak ada. Atau, oh ada anak kecil. Wah, saya nggak bisa main dengan dia. Mainannya apa ya? Oh, mainannya mainan anak kecil. Mainan anak remaja ada nggak? Nggak ada. Atau, oh mau pergi ke sana. Di sana ada apa ya? Oh, hanya adanya kolam renang. Setelah itu, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, si anak mulai mengembangkan kemampuan memproyeksikan dirinya ke masa depan, ke hal-hal yang akan dilakukan bersama dengan orang tuanya. Dan otomatis dia akan merasa nggak ada yang menarik. Buat apa saya ke sana? Dengan siapa saya berbicara? Nah, kita pun juga begitu. Nah, inilah skill atau keterampilan yang kita miliki sekarang, tapi sebetulnya kita mulai kembangkan pada masa remaja. Kalau teman kita mengajak kita pergi, kita langsung membayangkan di sana akan berbuat apa. Kalau di sana tidak ada hal yang menarik, kita tidak mau melakukannya atau tidak mau pergi dengan dia. Nah, itulah yang sebetulnya terjadi pada remaja. Jadi enggak selalu anak remaja itu menolak pergi dengan orang tua karena tidak suka pergi dengan orang tuanya. Belum tentu. Kemungkinan sekali dia senang pergi dengan orang tua, tapi tidak senang pergi ke tujuan tersebut. Kalau orang tua berkata, dulu kamu senang pergi. Ya dulu, waktu dia masih kanak-kanak, dia masih bisa bermain ayunan misalnya. Tapi sekarang tidak lagi. Kalau orang tua berkata, kan ada si itu, seumurnya dengan kamu kan hampir sama, hampir sebaya. Kamu bisa berbicara. Si anak mulai berpikir, memproyeksikan ke depan lagi. Oh, anak itu kuper, saya nggak bisa ngomong dengan dia. Ngapain saya pergi? Di sana sepertinya saya jadi orang yang kambing congeng, nggak bisa ngomong dengan dia. Akhirnya si anak berkata, nggak mau pergi. Nah, orang tua kadang-kadang nggak mengerti, dan di sini perlu komunikasi. Apa yang membuat engkau nggak mau pergi ke sana? Tolong beritahu. Nah, si anak remaja juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada orang tua, sehingga orang tua nggak salah paham di sini. Iya. Nah, di dalam hal mengalami kesedihan gitu ya, entah karena apa, bertengkar dengan teman dan sebagainya. Itu kan biasanya kalau remaja putri itu suka masuk kamar menyendiri. Itu gimana Bu Adik ya? Atau memang gampang berbicara dia? Kembali bergantung dari si remaja putrinya ya, tidak bisa dipukul rata ya, begitu. Ada remaja putri yang kalau tersinggung apa bisa langsung bicara gitu. Tapi ada tipe remaja putri yang seperti itu. Terus masuk kamar menyendiri. Nah, yang kalau yang begitu dari si orang tua yang pada saat yang tepat gitu perlu aktif begitu ya. Tapi kalau remaja putrinya yang terbuka gitu ya nggak ada masalah. Mungkin yang terbuka lebih gampang ya penanganannya. Tapi kalau sudah diam gitu, lalu kita itu apalagi ayah itu Pak ya, untuk mendekati remaja putrinya itu agak kesulitan itu. Apa sebetulnya yang sedang dipikirkan, yang sedang dijadikan persoalan ini? Karena pada saat-saat seperti itu, ekspresi yang nampak adalah kemarahan gitu loh. Seperti makan atau apa, lalu ditinggalkan dan sebagainya gitu. Saya pikir pada saat-saat seperti itu kita perlu memberi waktu
kepada remaja putri itu, sehingga kalau kelihatannya itu emosinya sudah mulai mereda atau bagaimana gitu ya, saatnya dia kelihatannya sudah ada dalam suasana yang akan mau berbicara, bisa kemudian diberi, tapi jangan dipaksa gitu ya untuk berbicara, karena kadang ada satu rasa daripada remaja putri juga atau remaja itu di mana dia tidak mau privasinya diganggu begitu, karena ada hal-hal tertentu bisa jadi yang sedang berkecamuk itu dia tidak mau orang tuanya tahu. Jadi saya pikir di sini juga orang tua perlu belajar juga untuk menghargai ya privasi daripada si anak, sama juga dengan tadi hubungannya dengan anak yang tidak mau pergi dengan orang tuanya. Saya pikir kuncinya orang tua juga perlu menghargai interest daripada anak ya. Kadang kan orang tua suka bilang, iya kamu pokoknya harus gitu ya, padahal kita juga kan juga memilih dan memutuskan ya kalau mau pergi kemana, dan ya kita juga saya pikir perlu menghargai interest dan privasi daripada anak. Kadang-kadang kami sebagai orang tua itu memang tidak bisa menerima alasan yang dia kemukakan gitu. Dulu mau kok sekarang tidak mau, misalnya itu. Dulu dia tidak masalah dengan masalah itu ya, dengan apa yang sekarang jadi masalah gitu Pak. Lalu marah-marah gitu. Apakah memang itu menjadi salah satu ciri remaja gitu? Gampang marah dan sebagainya gitu? Saya kira nggak semua remaja, tapi ada kecenderungan pada masa remaja si anak remaja akan lebih peka daripada biasanya. Pekanya remaja itu sebetulnya bukannya berarti bahwa perasaannya itu menjadi lain, bukan. Tapi kepekaannya lebih berkaitan dengan kesadaran dia akan penilaian orang terhadap dirinya. Pada masa kanak-kanak ya mereka acuh saja, lari ke sana, pakai baju compang-camping, kotor, tidak merasa apa-apa, karena kurang begitu menyadari penilaian orang terhadapnya. Namun pada masa remaja dia mulai sangat menyadari apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Nah, pada masa remaja yang terjadi adalah bukan saja si remaja menyadari apa yang dipikirkan orang terhadapnya, dia terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, sehingga kadang-kadang atau seringkali justru ya tidak tepat, terlalu berlebihan. Nah, oleh karena itulah perasaannya sangat mudah diayunkan oleh situasi. Sesuatu terjadi, temannya tidak mengajak dia pergi misalnya, sedangkan mengajak teman yang lainnya. Dia sudah merasa ditolak, dikhianati dan sebagainya, tanpa perlu mencari tahu kok sampai temannya tidak mengajak dia. Jadi kepekaan perasaan remaja itu lebih bersumber dari kesadaran yang terlalu berlebihan akan penilaian orang terhadap dirinya. Nah, orang tua kadang-kala di sini perlu mengerti ya, kalau kurang mengerti juga bisa masalah. Kadang-kala orang tua yang kurang mengerti akan berkata, jangan pusingkan orang lain. Apa yang mereka pikirkan tidak usah kau dengarkan. Nah, masalahnya adalah tidak semudah itu, karena justru pada usia remaja mereka sangat butuh tahu bahwa mereka itu oke di mata teman-temannya. Dan waktu mereka merasakan bahwa teman-temannya kok nggak memandang mereka oke, itu sangat menggoncangkan mereka. Itu sebabnya perasaan-perasaan remaja seringkali bisa turun naik dengan cepat. Yang lainnya lagi yang membuat kepekaan itu bertambah adalah remaja merasa bahwa mereka itu unik dan tidak bisa dimengerti oleh orang dewasa. Nah, ini perasaan remaja. Remaja hanya merasa bisa dimengerti oleh teman-teman sebaya. Oleh karena itulah sewaktu orang tua mengeluarkan komentar atau guru mengeluarkan komentar yang dirasakan kok menyakiti hatinya, wah si remaja bisa sangat tersinggung luar biasa. Padahalnya komentarnya tidak terlalu menyakitkan hati atau apa, tapi dianggap sudah melecehkan dia, tidak menghargai dia dan sebagainya. Sebab memang sudah ada perasa posisi itu, sudah ada konsep bahwa orang dewasa tidak mengertinya. Jadi kalau tidak mengerti jangan ngomong apa-apa. Nah, udah nggak mengerti ngomong apa-apa, memicu kemarahan dia. Makanya dia langsung melawan orang tuanya, melabrak orang tuanya, menganggap engkau tak mengerti, tapi engkau sekarang berkata-kata seperti ini. Begitu. Maka seringkali terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak remaja di sini. Ya, jadi memang terjadi banyak sekali perubahan di dalam diri remaja, baik secara fisik maupun secara emosional seperti itu. Nah, lalu bagaimana terjadi perkembangannya dengan kerohaniannya itu Bu Adi? Nah, itu juga bisa mempengaruhi kerohaniannya.
bergantung apakah remaja ini siap atau tidak menghadapi tekanan-tekanan ini. Makanya kalau istilahnya remaja ini bisa dipersiapkan, misalnya pendidikan seks yang juga diadakan di gereja kalau orang tuanya lalai, sehingga paling tidak kemudian si remaja ini siap dari sudut pandang firman Tuhan. Dengan kata lain, dia mendapatkan satu pengertian yang benar. Tadi seperti Pak Paul katakan, remaja ini penting sekali mengetahui konsep diri yang benar. Nah, konsep diri yang benar ini sekarang kita dapatkan dari mana? Kalau akhirnya kemudian kita abaikan, saya lihat kecenderungan orang tua sekarang misalnya. Orang tua lebih prihatin kalau remajanya dapat matematika 5. Gitu ya, begitu merah, mereka langsung sibuk cari guru les, gitu kan, untuk supaya angka ini naik. Tapi apakah mereka juga seprihatin itu, sekuatir itu, kalau anaknya kemudian salah mengerti tentang kepercayaannya kepada Allah, tentang pengertiannya kepada juru selamatnya. Kadang terus saya pikir kalau salah ngerti tentang Alkitab ya nggak apa-apa lah, kamu nggak tahu Alkitab ya nggak apa-apa lah, asal matematika kamu 10, gitu kan. Nah sering akhirnya karena perhatian yang seperti ini, dan kemudian dari segi kerohanian dia tidak dibina atau kemudian memberikan satu modal konsep diri yang jelas dari sudut terang firman Tuhan. Nah ini yang sering saya lihat terjadi, remaja-remaja yang konsultasi atau orang tua yang konsultasi kepada saya, jadi terlambat begitu loh, karena memang si remaja ini tidak dipersiapkan oleh orang tuanya atau oleh gereja untuk mengerti tentang siapa dirinya dari sudut pandang firman Tuhan dan apa artinya pengakuan yang benar dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi saya pikir sebaiknya itu dipersiapkan. Jadi pada waktu anak ini meningkat atau harus menghadapi hal-hal yang seperti itu, mereka sudah siap. Yang sudah siap pun tidak mudah, apalagi yang nggak siap. Iya, itu jadi masalah besar memang, khususnya untuk anak-anak remaja. Nah, secara praktis, Pak, biasanya bagaimana orang tua itu memberikan bimbingan itu? Pertama adalah orang tua perlu mengerti perkembangan remaja secara rohani. Begini, ada kecenderungan pada masa remaja anak-anak itu mulai menunjukkan perubahan minat. Dulunya disuruh ke sekolah minggu, datang hayo aja ya. Tapi tiba-tiba memasuki usia remaja, si anak ini mulai menunjukkan sedikit sekali minat terhadap hal-hal rohani. Misalkan disuruh berdoa, enggan. Disuruh baca Alkitab, enggak mau. Jadi ada kecenderungan pada masa remaja, memang anak-anak ini kok rasanya berubah. Enggak seperti dulu rajin sekolah minggu. Sekarang disuruh ke persekutuan remaja, ya males. Kita harus mengerti mengapanya, ini penting sekali. Sebab kita enggak bisa menggeneralisasi ya, menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah anak kita ini sekarang murtad. Belum tentu. Jadi kekurangan minat ini bisa dipicu oleh beberapa penyebab. Pertama, ada kalanya bagi anak remaja, konsep tentang Tuhan menjadi sesuatu yang asing. Sebelumnya, karena dia percaya pada ngomongan orang tua, dia hanya melaksanakan apa yang dipercayai oleh orang tuanya. Dia hanya meneruskan yang telah diyakini oleh mereka. Tapi pada usia remaja, kemampuan berpikir abstraknya sudah berkembang, si anak remaja mulai mempertanyakan, apakah benar ada Tuhan? Misalnya seperti itu. Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan? Bagaimanakah Tuhan menolong saya? Saya tidak melihat dia menolong saya. Atau kami sudah berdoa, kok anak ini atau orang tua ini kok tidak sembuh? Katanya Tuhan menyembuhkan, seperti yang dikatakan di Alkitab. Kenapa kok tidak terjadi? Nah, jadi pada masa ini anak-anak remaja mulai bertanya, dan tindakan orang tua adalah mengertinya, bukan memadamkan semangat bertanya si anak. Karena kalau orang tua langsung memarahi si anak, kamu itu kurang beriman, kamu jangan bicara seperti itu kepada Tuhan dan sebagainya. Enggak, justru si orang tua harus bergumul bersama dengan si anak. Iya, mama juga nggak mengerti ya, kok Tuhan nggak menyembuhkan seperti yang kita doakan. Nah, terus kita bisa berkata, memang ya, ternyata Tuhan tidak menyembuhkan semua orang. Sebagian Tuhan sembuhkan, sebagian tidak Tuhan sembuhkan. Nah, kalau kamu tanya, kenapa kok tidak? Sedangkan anak itu anak yang baik, kok akhirnya kok Tuhan membiarkan dia misalnya sampai meninggal dunia? Tidak tahu. Nah, jangan kita menjawab, karena Tuhan sayang kepada dia, maka Tuhan ambil dia pulang ke surga. Si anak remaja akan berpikir, wah ilah Tuhan ini kalau yang dia sayang,
dia akan cabut nyawanya. Jadi menimbulkan konsep yang tambah keliru. Nah, lebih baik kita memberikan jawaban yang memang apa adanya, sesuai dengan cara pemikirannya. Bahwa kita pun nggak mempunyai jawaban terhadap hal ini. Tapi yang kita tahu adalah kita sampaikan. Tuhan mendengar doa kita. Ini yang dikatakan oleh firman-Nya di Alkitab. Tuhan juga akan menjawab kita sesuai dengan kehendaknya dan pada waktunya. Nah, kapan itu waktunya, seringkali kita juga tidak tahu. Nah, jadi saya pikir pengertian kita sampaikan dan jawaban-jawaban yang jujur tanpa embel-embel kita ini seolah-olah mempunyai jawaban semuanya, ya itu kita perlu sampaikan kepada si anak sehingga dia akhirnya mengerti ini adalah bagian pertumbuhan iman, bagian pergumulan hidup sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, memang itu kan menjadi kesulitan besar itu buat orang tua, sekalipun itu orang tua Kristen ya, menghadapi anak-anak remaja itu yang biasanya ya dipasrahkan ke gereja dan sebagainya. Nah, di gereja pun kadang-kadang anak remaja mendengarkan khotbah yang sebenarnya bukan porsi untuk anak remaja itu. Nah, menurut Bu Ati sebenarnya khotbah-khotbah atau ya bimbingan firman Tuhan apa yang cocok untuk anak-anak remaja ini gitu? Saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Paul. Jadi kita angkat tema-tema yang kemudian memang menjadi interest mereka pada waktu itu. Yang saya pernah lakukan, justru saya meminta mereka untuk, jadi saya bikin satu pertanyaan begitu buat mereka, apa yang menjadi unek-unek atau yang ada di pikiran mereka tentang apa yang mereka percaya selama ini, kekristenan dan Tuhan Yesus, siapa yang mereka itu. Sehingga dari apa yang mereka tanyakan itu yang menjadi kebingungan, lalu kita angkat tema-tema itu. Sehingga mereka sungguh menantikan saat itu. Karena itu ditanyakan, mereka coba kaitkan dengan kan pelajaran di sekolah juga sekarang sudah mulai dipelajari banyak hal. Entah juga mereka diajarkan teori evolusi. Sehingga pada waktu itu diangkat, jadi tertarik mereka. Jadi mereka ingin tahu, oke, menurut firman Tuhan bagaimana ini dengan teori ini? Menurut firman Tuhan bagaimana ini dengan yang disebut dengan bank theory ini? Gitu, seperti itu. Jadi ada baiknya kalau pengurus daripada remaja ini sungguh coba menggali begitu ya, apa yang menjadi interest daripada remaja dan apa trennya sekarang, sehingga dibuatlah acara-acara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi bisa dijadikan satu sarana. Kan itu ada cara-cara yang sifatnya tidak mutlak begitu ya, harus begitu mengikuti pola tertentu, dan itu bisa menarik remaja untuk datang karena itu sesuai dengan tren yang ada begitu. Nah, dari pertanyaan itu berarti biasanya masalah-masalah apa yang paling sering mereka pertanyakan? Yang selama ini dalam pengalaman pelayanan saya, yaitu mereka kan sekarang sudah mulai belajar, apalagi yang misalnya matematika segala macam, lalu mereka mulai ingin membandingkan antara apa yang dikatakan di Alkitab dengan ilmu pengetahuan, gitu. Jadi mereka ingin melihat keabsahan gitu Alkitab ya, kan mereka sekarang apalagi kalau sudah anak SMA sudah ada masuk ke laboratorium, mereka bisa kemudian bikin percobaan-percobaan gitu ya. Nah, mereka lalu kemudian ingin melihat bagaimana dengan Alkitab gitu ya. Dan juga tema seperti apakah Allah ada, bagaimana kita tahu Allah ada, bagaimana Alkitab ini kita bisa percaya dan sebagainya. Ya, jadi mungkin mereka mengharapkan jawaban dari apakah sebenarnya kekristenan itu relevan dengan kehidupan ini gitu. Betul, betul. Dan Ya, itu yang ada satu hal yang saya ingin tambahkan. Hal-hal yang mereka hadapi dalam realita kehidupan. Saya pikir kan dalam setiap zaman ada arusnya berbeda, itu trennya berbeda. Nah, itu harus dimengerti oleh pengurus remaja dan itu perlu diangkat karena mereka perlu menghadapinya gitu, seperti sekarang ini kasus narkoba gitu ya. Nah, itu perlu diangkat hal yang seperti itu. Iya. Pak Paul, memang kalau tadi menyinggung narkoba dan sebagainya, kan ada kecenderungan remaja itu suka yang adventurer gitu, yang berpetualangan. Nah, apakah itu juga memang menjadi ciri remaja? Terutama remaja pria, Pak Gunawan. Jadi ada beberapa ketakutan remaja pria yang harus disadari oleh orang tua. Pertama, saya kira ini mungkin wanita juga sama, Ibu Ati bisa memberikan konfirmasi. Remaja putra itu takut sekali ditolak. Kedua, remaja putra itu takut sekali dihina. Nah, dihina ini bisa muncul dari beberapa sumber. Ada kalanya remaja putra takut dihina karena misalkan dia dianggap seperti banci. Jadi pria itu
takut dikatakan kamu seperti wanita, kamu banci. Artinya apa? Dia nggak bisa melakukan sesuatu yang diharapkan oleh teman-temannya. Nah, remaja putra itu peka dengan perkataan engkau nggak bisa, engkau nggak sanggup, engkau itu banci. Nah, itu suatu penghinaan yang besar sekali. Jadi saya tekankan remaja pria itu mempunyai dua ketakutan besar tersebut. Takut ditolak oleh teman-temannya dan takut dihina. Nah, supaya tidak ditolak dan supaya tidak dihina, akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang dia tahu salah. Yang dia tahu orang tuanya melarangnya, tapi dia akan mencoba melakukannya supaya mendapatkan penerimaan dan penghargaan, tidak dihina oleh teman-temannya. Termasuk memakai obat-obat terlarang tadi. Sebab sekarang yang menjadi tren adalah itu, obat-obat tersebut. Seolah-olah kalau tidak pakai obat itu tidak jantan. Seolah-olah kalau tidak pakai obat itu dia menjadi orang yang tidak lagi berani. Nah, pria atau remaja pria kadang-kadang terjebak, tergoda oleh tantangan seperti ini. Dan untuk membuktikan dirinya dia akhirnya memakai. Tuhan hanya berkata, engkau nggak boleh pakai, engkau nggak boleh pakai ini. Orang tua harus jelaskan, kenapa kok tidak boleh pakai. Sama dengan hal rohani yang tadi Pak Gunawan sudah diskusikan dengan Ibu Ati. Saya kira sebetulnya nggak terlalu susah orang tua menjalankan tugas sebagai pembimbing rohani bagi anak-anaknya. Orang tua sendiri harus mempertanyakan dirinya dan kerohaniannya. Harus menerapkannya sedetail mungkin. Misalkan gampang orang tua berkata, percaya pada Tuhan. Artinya apa percaya itu? Nah, bagikan pergumulan dia, waktu dia misalkan mencari pekerjaan dan sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang perlu dikomunikasikan, sehingga anak mengerti artinya apa itu percaya. Ya, memang kita harus bersyukur anak-anak kita bisa memasuki usia itu, namun memang lebih banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, sehubungan dengan itu Pak Paul mungkin bacakan dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 119 ayat 9 hingga 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pada masa remaja kita akan melihat bahwa anak-anak remaja itu mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk mudah untuk melakukan dosa. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang melakukan hal-hal yang memang tidak sehat. Nah, oleh karena itulah sejak anak-anak kecil harus anak-anak itu ditanamkan firman Tuhan. Karena pada masa remaja meskipun seolah-olah dia mulai menolak atau mulai tidak menunjukkan minat pada hal-hal rohani, namun firman yang telah mereka dengarkan akan tetap tertanam dalam hatinya dan bisa berfungsi sebagai pengawas, sebagai pemandu bagi hidupnya. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa taruhlah firman Tuhan di dalam hatinya atau dalam hati kita agar kita tidak berdosa. Jadi inilah rahasia firman Tuhannya, mempertahankan kelakuannya dengan bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah tadi para pendengar sebuah perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga dengan Ibu Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.